Baik jemaat Tuhan, saudara-saudaraku yang terkasih dalam presisi di hari ini 30 Mei 2021 di penghujung bulan Mei ini, saudara-saudaraku, kita tentunya melihat perkara-perkara besar Tuhan, kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan di tengah hidup kita ya, pribadi, jemaat, dan di dalam pekerjaan kita. Tentunya di sini suatu tanda bahwa Tuhan tetap memelihara kita. Di hari ini kita akan membuka firman Tuhan dari dua bagian, yaitu terambil dari kitab Kolose. Yang pertama terambil dari kitab Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-23. Kitab Kolose, kita memperhatikannya. Kitab Kolose pasal yang pertama ayat 23. Dan nanti pada bagian yang kedua pada Kisah Rasul pasal 26 ayat 11. Kita baca pertama dulu. Kitab Kolose pasal 1 ayat 23 bunyinya demikian. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Mari kita membuka bagian yang kedua dari kitab Kisah Rasul pasalnya yang ke-26. Lalu kita membuka pasal 26 ayatnya yang ke-11 menjadi dasar perenungan iman kita di hari ini. Pasal 26 ayat 11 bunyinya demikian. Dalam rumah-rumah ibadat aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya. Dan dalam amarah yang meluap-luap, aku mengejar mereka bahkan sampai ke kota-kota asing. Ini dua ayat firman Tuhan ini sebagai inti yang harus kita renungkan dan kita memahami di hari ini, yang bertemakan tetap di dalam iman Kristen. Tema ini mau menggugah kita untuk tetap di dalam iman Kristen, artinya percaya kepada Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih, kita mau memperhatikan dulu ada sebuah, kalau saya mengambil sebuah ilustrasi, katakanlah saya mengambil dari sebuah pemandangan taman. Sebuah taman itu ditata, kombinasi warna, kombinasi dengan jenis-jenis daun yang harus didekatkan satu dengan yang lain. Ya, ilmu ini tentunya memenuhi ilmu artistik ya, ilmu seni ya. Bagaimana keindahan itu bisa terlihat ketika diletakkan persis pada tempatnya. Kita perhatikan para arsitek-arsitek taman, ketika mereka meletakkan sesuatu tanaman atau kembang, lebih tepat kembang ya, mereka menempatkan itu sesuai dengan nilai artistiknya, nilai seni yang akan ketika dilihat oleh orang memberikan keindahan sekaligus memberikan relaksasi yang orang datang ke taman itu. Nah, ini tentunya kita melihat ini sebagai sebuah ilustrasi bahwa hal-hal yang ada di dunia ini bisa kita dapatkan untuk kebutuhan hidup kita di dunia ini. Ya, kebutuhan tentunya kebutuhan jiwa ya, kalau dari sisi seperti itu. Jadi semua hal-hal yang memenuhi nilai-nilai yang tepat, maka di situ akan berguna. Ini kita mengangkat dari sebuah ilustrasi ini ya. Nah, saudara, di dalam firman Tuhan yang kita baca ini, terambil dari dua ayat yang saya memberikan tema tetap di dalam iman Kristen. Nah, dari tema ini saya mau membawa kita, mau melihat betapa
bukan nilai artistik daripada iman Kristen di tengah iman-iman yang ada di dunia ini, tetapi mau memperlihatkan bahwa sesungguhnya ada nilai atau manfaat yang lebih daripada itu yang akan kita dapatkan ketika kita beriman di dalam Yesus Kristus. Nah, jadi kalau kita sudah ditempatkan oleh Kristus, oleh Allah, sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, itu berarti di mata Allah adalah benar, tepat, dan itu menyenangkan mata Allah. Saudara, kalau kita mau memperhatikan bagaimana suatu penyataan Allah kepada para nabi dan kepada umat Tuhan, termasuk baik para rasul, bahkan Yesus Kristus sendiri mengajarkan bahwa Allah memandang dari surga. Kalau kita membaca dalam Roma pasal, kita baca Roma pasal 1 dulu. Kita baca kitab Roma pasal 1, bagaimana ekspresi Allah, bahwa Allah dapat memandang dari surga. Pasal 1 ayat 18. Dikatakan begini, sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Itu salah satu kita mau melihat ekspresi Allah melihat dari surga. Allah melihat apa yang dilakukan manusia di bumi, apa yang manusia tempatkan di bumi dalam segala perilakunya. Kalau Tuhan sudah menempatkan keindahan, kebaikan, ketulusan, kesucian, itu di mata Allah, Allah menilai baik adanya. Tetapi ketika manusia menggantikannya dengan kefasikan dan kelaliman, maka Allah murka dari surga. Nah, ini sudah berarti memperlihatkan bahwa segala yang ada di alam ini Allah ikut memperhatikan. Maka hukum-hukum yang telah menjadi dasar-dasar yang harus dilakukan oleh manusia, maka itu akan menjadi kesukaan oleh Allah. Maka apa yang terjadi? Bila Allah disenangkan oleh sikap-sikap manusia di bumi, maka secara otomatis berkat Allah pun dihadirkan di tengah hidup manusia di bumi. Tidak ada bencana, tidak ada kelaparan, tidak ada krisis. Nah, itu dengan dasar-dasar ini, maka kita dapat mempunyai rumusan bahwa apa yang terjadi di alam ini itu mempunyai korelasi dengan Allah di surga, mempunyai hubungan langsung. Allah memperhatikan semua hal yang terjadi di bumi ini. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka kita mau melihat bahwa memang di dunia ini perlu kita hidup di dalam iman. Dikatakan tetaplah di dalam iman Kristen. Tetap itu artinya mengandung suatu kepastian bahwa kita menginginkan berkat Tuhan di dalam hidup kita. Kita menginginkan pemeliharaan Tuhan. Kita menginginkan suatu kesukaan yang ada di hadirat Tuhan. Jadi di sini memang kalau kita mau melihat konsep tetap di dalam iman Kristen, apa yang harus kita dapatkan dari semua ini? Kalau kita mau memperhatikan segala peristiwa yang ada tertulis dalam Alkitab, khususnya di dalam Kisah Rasul pasal 26 yang kita sudah baca, kita lihat di situ bahwa sesungguhnya apa yang dikatakan di dalam ayat 11 begini, dalam rumah-rumah ibadat aku sering menyiksa mereka. Siapa ini? Aku ini Paulus yang sebelum dia bertobat, yang bernama Saulus. Dia pekerjaannya apa? Menyiksa orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus supaya mereka itu menyangkal imannya kepada Kristus Yesus. Nah, saudara-saudara, kalau kita mau melihat hakikat iman Kristen itu sendiri, ya, hakikat iman Kristen
ialah menghadirkan suatu kebenaran Allah di dunia ini. Nah, jadi di sini kalau ada satu sisi yang lain, yaitu dikatakan di sini ternyata penganut-penganut atau orang-orang Yahudi yang menganut terhadap Taurat, mereka ini menolak iman Kristen. Nah, jadi kalau kita melihat berdasarkan sejarah permulaan munculnya iman Kristen di dunia ini, teristimewa di kota Yerusalem, di sana memang iman Kristen sangat-sangat ditentang oleh orang Yahudi, orang Israel, yang mereka percaya kepada Taurat. Mereka menganggap iman kepada Kristus Yesus adalah sesuatu bidat, sesuatu ajaran yang tidak benar. Itu di dalam bagian ayat-ayat sebelumnya nanti kita baca. Di situ terlihat betapa Paulus yang sebelumnya bernama Saulus ini begitu gencar menganiaya orang-orang Kristen mula-mula. Dia tidak mau supaya ajaran Kristus itu diterima oleh banyak orang. Dan dia tidak tahu seluk-beluk ajaran Kristus itu sendiri. Sehingga dia menganiaya orang-orang yang mengikut Kristus. Dan sehingga kita mau melihat di sini fakta memperlihatkan bahwa dikatakan bahwa Saulus ini mau bekerja keras supaya orang-orang yang percaya kepada Kristus itu menyangkal imannya. Jadi ini sesuatu kita lihat ada sesuatu istilahnya paradoks ya. Paradoks artinya pertentangan. Pertentangan itu artinya antara di mana Allah berkenan supaya iman Kristen hadir di bumi, tetapi manusia menolaknya. Itu disebut pertentangan atau paradoks. Jadi di mata Allah, iman kepada Kristus itu adalah benar. Makanya Allah tidak memurkai dari surga. Kalau dikatakan pada kitab Roma pasal 1 ayat 18 dikatakan Allah murka dari surga karena manusia menggantikan kebenaran dengan kelaliman. Sekarang itu wujud nyatanya di dalam kehidupan Rasul Paulus. Dia menggantikan dengan segala kekerasan. Dia menolak iman Kristen. Lalu kemudian dia menyiksa dan dia mengusir orang-orang yang beribadat di rumah-rumah ibadat. Itu pekerjaan Paulus sebelum dia bertobat menjadi rasul. Jadi ini sesuatu memang terjadi yang disebut paradoks. Pertentangan. Ada kemustahilan yang manusia kalau berpikir, kenapa kebenaran hadir di bumi ditolak oleh manusia. Dan ditolak manusia ini bukan manusia biasa, tapi manusia-manusia yang telah mengenal hukum-hukum Tuhan. Paulus ini, dia bukan seorang penjahat, tapi dia seorang yang taat dan setia kepada hukum Taurat. Dia seorang Farisi. Dia seorang yang tekun melakukan ibadah menurut Taurat. Dan dia tidak bercacat celah. Dia orang yang aktif dan setia melakukan semua ajaran-ajaran Taurat. Tetapi justru dialah orang yang menganiaya atau menyiksa orang-orang yang percaya kepada Kristus pada abad mula-mula di mana orang percaya ada. Dan dampaknya ketika dia bertobat apa yang terjadi, kita lihat pada pasal yang berikutnya. Pada ayat yang berikutnya dikatakan pada ayat yang mulai pada ayatnya yang ke-12 kita baca saja supaya berkesinambungan bahasanya. Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba, ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang ke galah rangsang. Tetapi aku menjawab, siapa engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah.
Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Sampai demikian dikatakan bahwa dari hasil pertobatan Rasul Paulus secara langsung oleh Yesus yang menampakkan diri dari surga dengan dalam bentuk cahaya yang lebih terang daripada matahari diperlihatkan kepada Saulus ini. Dan Yesus berkata kepada Saulus, kenapa engkau aniaya aku? Yesus yang sudah ada di surga. Dan Yesus berkata kepada Saulus, mengapa engkau aniaya aku? Padahal yang Saulus lakukan aniaya bukan Yesus, tetapi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tapi Yesus berkata, engkau telah menganiaya aku. Karena orang yang percaya kepadaku itu adalah milikku. Itu sama dengan aku sendiri. Jadi bahasanya seperti itu. Nah, jadi ini saudara-saudara, bahwa Saulus berkata, siapakah engkau? Yesus berkata, akulah Tuhan. Jadi di sini terjadi suatu pembaharuan yang dialami oleh Saulus ini, dan dia menjadi rasul. Lalu apa dikatakan tulisannya di dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-23 tadi, dikatakan begini, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Dia menulis surat kepada jemaat orang Kristen di Kolose, sebuah kota di Eropa, dan dikatakan kepada orang-orang percaya kepada Yesus Kristus yang sedang mengalami aniaya. Dan dia berkata, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Jadi setelah Paulus yang bertobat ini, dia mengalami pembaruan iman. Justru dia kembali dipakai oleh Tuhan Yesus untuk meneguhkan iman orang-orang yang mengalami penganiayaan-penganiayaan. Saudara-saudaraku yang terkasih, iman kepada Yesus Kristus sangat berbeda dengan iman kepada pribadi-pribadi yang lain. Iman kepada Yesus Kristus mempunyai spesifikasi bahwa harus ada suatu penolakan, 2, penganiayaan, 3, penghinaan, 4, pengejekan. Jadi 4 unsur yang akan terjadi ketika iman Kristen itu ada di dalam sesuatu lingkungan. Ini 4 hal ini pasti akan terbentuk. Jangan kita berharap bahwa ketika percaya kepada Yesus Kristus aman-aman orang membawa kado, membawa hadiah, ya. Jadi percaya kepada Yesus Kristus itu bukan sesuatu perbuatan yang menguntungkan secara materi, ya. Bukan sesuatu yang berbau bisnis, bukan sesuatu yang berbau hal-hal yang dunia ini yang sementara, yang di situ seolah-olah ada sebuah persepakatan manusiawi di mana manusia membangun organisasi supaya manusia bisa berkomunikasi. Iman kepada Kristus, iman Kristen bukanlah bersifat hal-hal yang di dunia ini, tetapi itu berhubungan dengan Allah. Itulah sebabnya Allah di surga memperhatikan di mana setiap orang yang datang kepada Yesus Kristus, mereka akan mendapat sebuah pembelaan di tengah dunia ini dari suatu tekanan, ancaman, atau penganiayaan, atau pengejekan. Ini hal-hal yang menyangkut hakikat iman Kristen. Kebenaran itu tidak bisa diterima langsung oleh manusia di dunia ini. Iman kepada Kristus Yesus itu adalah kebenaran.
kebenaran Allah, bukan kebenaran manusia. Jadi apa yang Allah berikan berupa kebenarannya kepada manusia yang percaya pada Yesus Kristus di muka bumi, mereka itu adalah orang-orang yang telah menerima wahyu. Jadi iman kepada Kristus bukan sesuatu ilmu pengetahuan, tetapi sesuatu wahyu. Jadi tidak bisa semua orang mendapatkan hal yang sama. Ada satu orang, misalkan dia seperti Paulus, di antara teman-temannya yang menjadi penganiaya jemaat, tidak semua menjadi rasul. Hanya Paulus yang menjadi rasul, yang lainnya menjadi orang bertobat biasa. Berarti ini wahyu, tidak semua orang dapatkan. Maka kalau ada orang percaya kepada Yesus Kristus, satu orang dari antara kelompok masyarakat, maka tidak bisa semua kelompok masyarakat itu bersamaan mendapatkan wahyu yang sebagaimana seseorang itu dapatkan. Sehingga kalau seseorang di antara katakan 100 orang yang dia tinggal di lingkungan itu, tentunya 99 orang akan meragukan, bahkan menolak, mengejek, bahkan mengatakan bahwa kamu telah melakukan sesuatu kesalahan. Jadi ini hal-hal yang akan terjadi ketika orang percaya kepada Yesus Kristus. Nah ini saudara-saudaraku, bagaimana kelanjutan bahwa iman kepada Yesus Kristus itu seperti apa? Dikatakan perlu kau tetap di dalam iman. Tetap di dalam iman ini mempunyai makna apa? Ada 7 alasan yang kita akan temukan ketika kita tetap dalam iman Kristen. Yang pertama adalah kita akan melihat tentang pengampunan dosa. Bahwa ketika kita tetap di dalam iman Kristen, pengampunan dosa itu tetap diberlakukan. Jadi prinsip pengampunan dosa itu hanya ada di dalam iman Kristen. Iman kepada Yesus Kristus secara kontinuitas, secara berkelanjutan terus menerus, maka prinsip pengampunan dosa ini tetap berlaku. Contoh sekiranya kalau ada orang hari ini dia percaya kepada Yesus Kristus 25 tahun yang lalu kemudian pada 10 tahun ke depan dia menjadi orang yang gugur imannya, tidak percaya kepada Yesus Kristus karena faktor-faktor lingkungan, faktor-faktor tekanan dan faktor-faktor kebencian-kebencian. Apa yang terjadi? Berdasarkan hukum iman Kristen, seseorang yang menyangkal dan berbalik daripada iman kepada Yesus Kristus, maka prinsip pengampunan dosa tidak berlaku bagi dia. Jadi prinsip pengampunan dosa itu berlaku bersifat kekal sepanjang orang itu tetap beriman di dalam Kristus Yesus. Makanya dikatakan tetaplah di dalam iman kepada Yesus Kristus. Ini sebuah nasihat Rasul Paulus. Tetaplah engkau beriman kepada Yesus Kristus dalam Kolose pasal 1 ayat 3. Jangan kamu digoncangkan oleh hal-hal yang ada di sekitarmu. Jangan bergeser dari pengharapan Injil. Jadi apa yang kamu sudah terima sejak awal itu biarkan terjadi sampai pada akhir hidupmu. Karena yang terjadi adalah 1. Pengampunan dosa. Jadi di sini ada 7 alasan kenapa kita harus tetap di dalam iman kepada Yesus Kristus. Yang pertama tadi terjadinya pengampunan dosa. Jadi kita mendapatkan pengampunan dosa di dalam hidup kita. Nah, yang kedua apa? Dikatakan kita mendapatkan damai dengan Allah. Di dalam Roma pasal 5 ayat 1 kita baca. Roma 5 ayat 1 di situ mengungkapkan bagaimana iman kepada Yesus Kristus itu menghasilkan suatu perdamaian antara kita dengan Allah. Roma pasal 5 ayat yang pertama dikatakan begini, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Berdamai dengan Allah itu adalah sesuatu
prinsip perdamaian di dalam suatu istilah bahasa Yunani. Kita diperlihatkan di sini dikatakan apokatallasso. Dikatakan apokatallasso itu adalah satu peristiwa perdamaian antara Allah dan manusia. Jadi apokatallasso ini adalah perdamaian antara katakan dua pribadi, Allah dan manusia. Itu berarti bahwa sepanjang orang tidak percaya kepada Yesus Kristus, telah terjadi permusuhan antara Allah dan manusia. Makanya Allah selalu murka dari surga melihat manusia yang memusuhi Allah, karena manusia menggantikan kebenaran dengan kejahatan. Maka manusia di sini yang ada hidup di bumi ini, mereka selalu hidup dalam kejahatan. Dan ini menjadi permusuhan dengan Allah. Sepanjang manusia tidak percaya kepada Kristus Yesus, mereka tidak pernah melakukan perdamaian dengan Allah. Allah tidak pernah berdamai dengan manusia yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Itulah sebabnya selalu terjadi di muka bumi, selalu terjadi hal-hal yang disebut bencana, krisis, dan terjadi penghukuman yang bentuknya supranatural, yang tidak bisa dipahami oleh hal-hal alamiah naturalisme manusia. Jadi ini kita harus tahu bahwa di dalam prinsip iman kepada Yesus Kristus ini ada unsur perdamaian. Itulah sebabnya dikatakan kita tidak lagi mendapatkan penghukuman, kutuk dari Allah, sekalipun di dunia ini ada krisis. Dengan kata lain bahwa ada jalan keluar yang Tuhan berikan jawaban kepada orang-orang percaya kepada Yesus Kristus di tengah dunia yang krisis. Tuhan membuat mujizat. Dan mujizat ini menjadi alat Tuhan yang benar, yang memang Tuhan pakai untuk memelihara umatnya di muka bumi. Itu demikian. Maka kita melihat alasan yang ketiga. Dikatakan kita akan masuk dalam kasih karunia. Di dalam ayat yang kedua dikatakan di sini, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kita masuk dalam kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia itu sebuah belas kasihan Allah, di mana Allah menaruh berkat-berkatnya di dalam. Maka kalau kita telah berdamai dengan Allah, secara berkelanjutan kita masuk kepada tahap berikutnya, tahap menerima berkat Tuhan, kasih karunia. Di sini kita bisa melihat apa yang kita butuhkan sebagai umat Tuhan di muka bumi ini. Kita akan mendapatkan karena di situ kasih karunia telah disediakan. Di dalam kasih karunia ini kita dapat berdoa, kita dapat beribadah. Jadi ibadah yang kita lakukan ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, itu kita ada di dalam ibadah kasih karunia. Kita berdoa dalam kasih karunia, itu artinya pembelaan Allah ada di situ. Tuhan hadir di situ. Karena kasih karunia itu hanya bisa datang dari Allah. Yang keempat, apa makna kalau ketika kita beriman dalam kepada Yesus Kristus? Yang keempat, kita akan menerima kemuliaan Allah. Di dalam bagian ayat yang kedua sudah tertulis menyinggung tentang kemuliaan Allah. Di situ hal-hal yang menyangkut keunggulan, kesukaan, kemerdekaan, pembebasan. Di situ ada yang dilingkupi oleh kemuliaan Allah. Dan tentunya tidak ada sakit penyakit di situ. Di situ terjadi pertambahan kehidupan, peningkatan kualitas hidup. Di situ terjadi karena ada kemuliaan. Dan pribadi Allah adalah pribadi yang dilingkupi dengan kemuliaan. Kemuliaan itu artinya tidak ada cacat. Artinya tidak ada duka dan air mata. Di situ hanya ada sebuah kesuksesan. Karena tidak ada cacat,
maka yang tampil adalah kesuksesan. Bagian yang kelima, apa yang akan kita lihat ketika kita tetap di dalam iman Kristen? Kita akan menjadi warga kerajaan surga. Kita membuka di dalam kitab 2 Tesalonika, pasal yang pertama ayat yang kelima. Kita akan memperhatikan kitab 2 Tesalonika, pasal pertama ayat yang kelima, bunyinya demikian. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Kita mendapat sebuah anugerah menjadi warga kerajaan surga. Ini karena tetap dalam iman kepada Yesus Kristus. Kita menjadi warganya kerajaan Allah, di mana Allah menjadi rajanya. Jadi itu sesuatu yang memang kita dapatkan. Kita umat Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus di dalam ketetapan, kesetiaan kita. Dan yang keenam, apa yang kita dapatkan ketika kita tetap percaya kepada Yesus Kristus di dalam bagian yang keenam, kita akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan. Wahyu 22 ayat 14. Kita buka kitab Wahyu bagian terakhir, halaman terakhir di dalam pasal yang ke-22 ini. Ayat yang ke-14 bunyinya demikian. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Memperoleh hak atas pohon kehidupan. Kalau ketika Adam jatuh dalam dosa, itu pohon kehidupan mereka tidak sempat makan. Yang mereka makan adalah pohon pengetahuan yang baik dan jahat saja. Sedangkan pohon kehidupan sudah disingkirkan oleh Allah sehingga Adam dan Hawa tidak bisa hidup selama-lamanya. Itulah sebabnya pohon kehidupan itu disediakan bagi orang-orang yang bertobat mengakui dosanya dan yang hidup dalam iman kepada Yesus Kristus. Ini pohon kehidupan adalah pohon menjadi makanan untuk kehidupan manusia di dalam kekekalannya. Pohon yang Allah ciptakan untuk kehidupan manusia selama-lamanya. Jadi ini kita mendapat hak. Karena iman kepada Yesus Kristus, maka pohon yang Allah singkirkan, Allah hindarkan dari keberdosaan Adam dan manusia, kita bisa mendapatkannya. Karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Ini suatu pembelaan. Yang ketujuh, kita mau melihat adalah kita mendapatkan sesuatu status yang disebut anak-anak Allah. Di dalam hal yang sama Wahyu pasal 21 ayat 27, kita melihat kitab ini, kitab Wahyu 21 ayat yang ketujuh, bunyinya demikian. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Saudaraku, iman kepada Yesus Kristus itu membawa suatu kemenangan yang luar biasa. Kita menjadi anak-anak Allah. Jadi kita sudah ditampilkan kepada 7 hal yang sangat menguntungkan kita manusia di dunia ini ketika kita tetap beriman kepada Yesus Kristus. Kita disebut menjadi anak-anak Allah. Dan Allah menjadi Allah kita. Dan ini menjelaskan kepada kita, di luar Yesus Kristus, sebutan menjadi anak-anak Allah tidak ada kepada manusia. Hanya di dalam Yesus Kristus, manusia ini yang telah berdosa bisa mendapatkan statusnya dan haknya di hadapan Allah menjadi anak-anak Allah. Ini pengetahuan iman Kristen. Sesuatu penampakan yang Allah tempatkan, sesuatu sesuai dengan kehendak Allah yang berkenan kepada Allah. Kalau kita hubungkan dengan sebuah ilustrasi yang setelah saya sampaikan tadi, sebuah taman ketika seorang arsitek menempatkan sebuah tanaman berkaitan dengan tanaman yang lain, itu mempunyai nilai yang tepat, keindahannya
dan semua yang dibutuhkan manusia, baik keharmonisan, baik terjadi relaksasi bagi orang yang hadir di taman itu. Demikian halnya ketika Yesus Kristus, Allah menempatkan Yesus Kristus di muka bumi ini dan manusia percaya kepadanya, maka kita bagaikan sebuah taman yang ditetapkan oleh Allah untuk dipandang oleh Allah sebagai sesuatu keindahan. Nah, ini kita harus memperhatikan bahwa dari 7 manfaat atau 7 alasan yang sudah kita dengar tadi tentang dalam iman kepada Yesus Kristus, itu sudah memberikan penggenapan terhadap suatu ilustrasi tadi, bahwa itu adalah keindahan-keindahan yang terlihat yang Allah sediakan bagi kita orang-orang yang percaya pada Yesus Kristus. Saudaraku, kalau kita mau memperhatikan dari apa yang kita baca, teks yang kita sudah baca tadi, bahwa di dunia ini proses menjadi orang-orang percaya pada Yesus Kristus tidaklah mudah. Bukanlah ini suatu pekerjaan manusia. Menjadi orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah pekerjaan Allah. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus, Rohnya di dunia ini, yang membuka pewahyuan, yang memberikan inspirasi apa itu iman kepada Yesus Kristus, yang memang kebutuhannya tidak sama dengan kebutuhan di dunia ini. Kalau di dunia ini kebutuhan utama manusia adalah mencari kesuksesan, kemewahan, keindahan, semua yang ada di dunia ini bagaikan apa yang manusia cita-citakan. Tetapi ketika kita diperhadapkan dengan iman Kristen, Tuhan membukakan pewahyuan tentang kehidupan yang kekal, itu jauh lebih indah daripada apa yang ada di dunia ini. Jadi bagaimanakah? Apakah kita bisa mengalihkan iman kita dengan hanya katakanlah sebuah taman yang ada di dunia ini begitu indah, untuk meninggalkan taman yang lebih indah yang ada di surga? Tidak mungkin. Itulah sebabnya Rasul Paulus memperlihatkan suatu kelebihan percaya pada Yesus Kristus. Dia katakan, tetaplah tekun di dalam iman kepada Yesus Kristus dan terhadap pengharapan akan Injil. Setelah dia melewati sebuah pengalaman di mana dia pernah menjadi seorang yang taat kepada Taurat Musa, tetapi dia tidak menemukan kesempurnaan sebagaimana iman di dalam Yesus Kristus. Inilah yang kita harus perhatikan. Jadi kalau kita bisa membandingkan sesuatu keunggulan di dalam iman Kristen, mengapa kita harus bisa meninggalkan iman Kristen hanya oleh karena sesuatu yang ada di dunia ini? Seperti apakah itu? Bisa saja seperti kekayaan, bisa saja seperti sebuah pekerjaan, bisa saja seperti sebuah keluarga. Hal-hal ini jangan sampai menghilangkan nilai yang pernah kita ketahui tentang iman Kristen. Nilai iman Kristen jauh lebih besar dan tidak bisa dibandingkan apapun yang ada di dunia ini. Itulah sebab ini hal yang mahal. Paulus Rasul Tuhan Yesus Kristus ini selalu menegaskan kepada jemaat Tuhan, jangan sekali-kali kamu meninggalkan imanmu. Sekalipun dulu dia pekerjaannya ialah supaya menyiksa orang, supaya orang menyangkal imannya. Sekarang dia setelah mengerti hal kekayaan surga, dia menasihati orang-orang percaya, jangan sekalipun kamu mengalami goncangan-goncangan di bumi ini. Nah, inilah saudara-saudaraku yang terkasih, ini kekayaan iman Kristen yang memang kita harus ketahui, dan itu sudah disediakan di surga maupun di bumi. Kita mau melihat bahwa apa yang kita sudah lihat, 7 alasan kita percaya pada Yesus Kristus ini, itu ada memiliki 2 dimensi. Dimensi yang pertama di dunia ini tentunya yang diperlihatkan di sini, bahwa di situ kita akan merasakan pengampunan dosa. Di dunia ini kita sudah merasakan pengampunan dosa. Kemudian yang kedua, kita sudah merasa damai dengan Allah. Di dalam hati kita ada sejahtera, ada sukacita karena berdamai dengan Allah. Dan yang ketiga, kita sudah bisa masuk di dalam kasih karunia, di dalam kekayaan-kekayaan yang Tuhan sediakan di dunia ini pula. Kita diizinkan untuk menikmati, dan tentunya ini sebuah kebenaran. Dan kemudian kita mau melihat bahwa hal yang keempat, bahwa kita menerima kemuliaan Allah.
Tidak ada satu penyakit pun yang harus bisa membuat kita sengsara menderita di bumi ini. Karena kemuliaan Allah adalah kemuliaan yang sempurna. Itu akan memberikan kesembuhan. Itulah sebabnya Raja Hizkia mengalami kesembuhan ketika dia berdoa, Tuhan berikan aku kesembuhan. Maka Tuhan bilang, aku mendengar doamu dan engkau akan mengalami kesembuhan. Itu adalah kemuliaan Allah. Dan itu dimensi di dunia ini. Sedangkan dimensi di surga, kita akan melihat bagaimana kita merasakan menjadi warga kerajaan Allah. Dan kemudian yang kedua, bagian berikutnya daripada dimensi kerajaan surga, kita memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan yang Allah telah sediakan sejak permulaan penciptaan. Dan yang ketiga dari dimensi kerajaan surga adalah kita menjadi anak-anak Allah. Kita memanggil Allah sebagai Bapa. Dan Bapa memang Allah memanggil kita sebagai anak. Dia panggil, hai anakku, kemarilah, aku akan hadir di tengah-tengah engkau. Dan aku akan memberikan apa yang memang sepatutnya engkau terima, karena aku adalah Bapamu. Ini dimensi surgawi yang memang sudah menjadi ketetapan Allah. Dan ini menjadi pengetahuan kepada setiap orang Kristen sepanjang sejarah, harus mengetahui bahwa dimensi kerajaan surga, 3 hal ini harus kita ketahui. Dan dimensi di dunia ini ada 4 hal yang harus kita ketahui ketika kita menjadi seorang yang beriman kepada Yesus Kristus. Dan baiklah, mari kita masuk di dalam hari-hari hidup kita. Bahwa tentunya iman kepada Kristus Yesus adalah sesuatu yang mulia. Kita masuk dalam hari hidup kita di dunia ini ke depan tetap dengan dasar iman kepada Yesus Kristus. Ini melebihi pengetahuan yang ada di dunia ini, melebihi semua kepandaian yang berbentuk ilmu pengetahuan di dunia ini. Jadi iman kepada Yesus Kristus ini harus menjadi dasar yang kuat, atau menjadi pandangan hidup. Pandangan hidup, atau bahasa yang lebih ilmiah lagi, menjadi suatu presupposisi. Presupposisi itu adalah pandangan dasar tentang hidup ini, bahwa iman itu adalah satu-satunya keunggulan yang dibutuhkan oleh manusia di bumi ini. Jadi untuk kita mendapatkan sesuatu kemurahan, mujizat, berkat, tidak ada tempat lain, hanya di dalam iman kepada Yesus Kristus. Karena situ sudah terjadi suatu perdamaian Allah dengan kita. Maka di situ kita bisa dimungkinkan untuk melihat mujizat. Tanpa perdamaian tidak ada mujizat. Yang ada hanya hukuman. Karena Allah murka dari surga terhadap semua orang di muka bumi yang menggantikan kebenaran dengan kejahatan. Itulah mereka yang tidak mau berdamai dengan Allah. Mereka yang tidak mau percaya kepada Yesus Kristus. Mereka tidak mendapatkan proses pengampunan dosa. Mereka tidak dapat proses pemberkatan. Pembaharuan hidup tidak ada di luar Yesus Kristus. Dan ini firman, ini wahyu, ini sebuah ketetapan Allah. Jadi, semua permasalahan manusia di dunia ini tidak bisa dijawab dengan ilmu pengetahuan. Hanya dengan iman kepada Yesus Kristus. Ini sebuah kebenaran. Jangan coba-coba mencari sebuah solusi manusia dengan memakai ilmu pengetahuan. Semua itu hanya palsu, sebentar dan hilang, dan tidak berguna sepanjang sejarah abad manusia. Dengan iman kepada Yesus Kristus, semua masalah hidup manusia, penyakit, krisis ekonomi, keadaan bencana alam, semua bisa diselesaikan ketika manusia tunduk dan datang kepada Yesus Kristus. Tidak ada tempat lain. Itulah sebabnya firman Tuhan disampaikan untuk memberikan sebuah ketetapan hidup, pandangan hidup yang tidak boleh dirubah, tidak bisa lagi diganti dengan yang lain. Apa saja motif-motif yang ada di dunia ini yang mau coba menggantikan iman Kristen dengan motif-motif yang baru, jangan. Itulah sebabnya kita berjuang demi pembaruan hidup. Pembaruan hidup hanya bisa terjadi dalam iman kepada Yesus Kristus. Itulah sebabnya suatu perjuangan. Injil harus diberitakan. Harus ada doa-doa para hamba Tuhan. Supaya banyak orang dibukakan tentang rahasia iman di dalam Yesus Kristus. Kiranya kita memasuki hari-hari hidup kita ke depan, kita diperkuat
bahwa tidak ada jalan lain untuk memberikan solusi kepada permasalahan hidup manusia di dunia ini, hanya dengan iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita masuk di dalam doa syafaat kita. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Kami datang kepada Dikau Tuhan Yesus Allah kami, yang telah berfirman, memberikan firman kepada kami, dan kami telah menerima semuanya. Dan kami diperteguh lagi hari ini melalui firman-Mu, bahwa kami harus tetap teguh dalam iman kepada Yesus Kristus. Sekalipun di dunia ini berbagai-bagai goncangan-goncangan yang ada, krisis, bahkan krisis ekonomi maupun krisis penyakit maupun bencana-bencana alam, kami tetap percaya bahwa kemuliaan Tuhan telah disediakan bagi orang-orang percaya, bahwa mereka dipelihara di muka bumi dengan mujizat, dengan kuasa yang datang dari surga, di mana Allah sendiri turun ke dunia untuk menyelesaikan setiap problema-problema yang sedang diperjuangkan oleh manusia. Betapa kami bersuka cita karena hikmat-Mu Tuhan mengajarkan kami supaya kami beriman kepada Yesus Kristus. Hanya itu, tidak ada yang lain. Di luar iman kepada Yesus Kristus, manusia tidak mendapatkan sebuah perdamaian dengan Allah. Dan di sini kami bisa melihat keutuhan kehidupan yang Tuhan kehendaki. Kami bisa melihat dimensi surgawi, dimensi dunia ini. Di dunia ini kami mendapat 4 unsur, dan di dimensi surgawi kami mendapat 3 unsur. Dan di situ kolaborasikan menjadi 7 bagian di dalam iman Kristen. Maka kami bersyukur ya Tuhan, karena firman-Mu itu agung, utuh dan kuat, dan tidak bercacat, dan bersifat kekal, akan menopang kami dalam perjalanan hidup kami. Maka hamba berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, memberkati umat-Mu saat ini yang mendengarkan firman-Mu yang hadir di tempat ini. Teguhkan dengan firman-Mu oleh kuasa Roh Kudus, dan setiap umat-Mu mampu berdiri dalam iman dalam sepanjang sejarah hidup mereka, dan sehingga juga di sini semakin bertambah kemuliaan Tuhan memenuhi kehidupan manusia. Banyak orang diperdamaikan lagi dengan Allah. Allah berdamai dengan manusia karena manusia datang kepada Yesus Kristus, menerima pengampunan dosa, dan Tuhan menghentikan hal-hal yang baik dan benar dan kudus mulia di tengah kehidupan manusia. Kami bersyukur bahwa karena hal-hal yang mulia dan benar ini Engkau berikan kepada kami. Itulah sebabnya hari ini hamba-Mu ini mau memberkati umat-Mu, supaya mereka diberkati dalam hidup di dunia ini sebagai mereka yang bekerja dimanapun mereka bekerja, di swasta, wira swasta, pegawai negeri, maupun petani maupun mahasiswa, mereka yang bekerja di pemerintahan pun hamba memberkati, supaya mereka melihat kebesaran Tuhan sesuai firman-Mu, bahwa Engkau memberkati dari surga setiap orang yang tunduk kepada Allah, yang percaya kepada Yesus Kristus. Di situ mereka menerima segala berkat-berkat-Mu ya Tuhan dari surga, segala kekayaan-kekayaan yang Engkau telah sediakan bagi setiap orang yang percaya. Maka pada hari ini di dalam kemuliaan-Mu kami sadar bahwa Tuhan mengasihi kami. Maka kami berdoa di dalam memasuki hari-hari kerja, hamba berdoa untuk setiap umat-Mu ini, melengkapi mereka dengan pengetahuan ini, iman, dan dengan karunia-karunia Roh Kudus, sehingga mereka dilipat gandakan hal-hal talenta-talenta, sehingga dapat menyelesaikan atau menghasilkan produk-produk yang menguntungkan kehidupan manusia, yang membawa kemajuan-kemajuan dalam hidup mereka, dan terus istimewa kemajuan hidup manusia. Dan di sini kami terus berdoa supaya Tuhan terus melipat gandakan kuasa-Mu, karya-karya Roh Kudus, sehingga di akhir zaman ini tantangan-tantangan yang begitu besar, penyesatan yang telah terjadi di mana-mana, itu dapat kami hadapi dengan pengalaman dan pengetahuan kami tentang firman-Mu, dan di situ kami akan memperoleh kemenangan. Tuhan, terima kasih bahwa kekuatan dari surga terus menopang kami, dan itulah sebabnya hamba-Mu berdoa lagi untuk kondisi-kondisi jemaat Tuhan yang berada di lingkungan di mana kami berada, baik di Kota Malang dan sekitarnya, baik di negeri kami, di tengah bangsa kami ini. Tuhan memberkati supaya setiap umat-Mu mengerti firman-Mu, supaya mereka teguh beriman di dalam Kristus Yesus di tengah-tengah kondisi apapun yang sedang terjadi di dunia ini. Kami berdoa untuk pemerintahan kami supaya mengerti kehendak Allah, supaya keadilan Allah
dikembangkan dan digunakan di dalam menata layanan masyarakat yang membutuhkan kasih Tuhan. Maka Tuhan, kami dengan doa-doa kami percaya terjadi pembaruan-pembaruan yang akan terjadi masa-masa akan datang, memasuki era-era yang lebih luas lagi. Maka kami melihat zaman ini, kami melihat suatu zaman ini membutuhkan anugerah Tuhan. Tanpa anugerah Tuhan, manusia akan ditindih oleh berbagai krisis-krisis. Itulah sebabnya kami berdoa, hamba-Mu ini berdoa supaya anugerah Tuhan itu dapat melawat setiap orang, semakin banyak orang di belahan negeri ini, di berbagai-bagai tempat dan kota. Terima kasih, terpujilah Bapa di surga, terpujilah Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dan kami bersyukur karena ada seorang jemaat Tuhan yang datang dari jauh, boleh mau mendengar firman-Mu dan boleh mau merasakan kasih Tuhan. Berkatilah dia, Joe dengan keluarganya dan pekerjaan. Kami percaya dia akan dipakai Tuhan dan diberkati Tuhan dalam hidupnya sekembalinya dari tempat ini ke Jakarta. Tuhan buat mujizat-mujizat yang besar. Kami percaya itu masih terjadi. Itulah iman kami bahwa dalam Yesus Kristus kasih karunia itu akan dinyatakan kepada setiap orang yang percaya. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur bersuka cita. Maka hari ini pun setiap orang yang membutuhkan lawatan Tuhan, kesembuhan, mujizat Tuhan di berbagai tempat di mana mereka berada, yang mendengarkan berita ini melalui podcast ini maupun YouTube ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai orang-orang yang mendengar firman Tuhan, yang percaya pada Yesus Kristus, yang kami mengalami sakit penyakit, terimalah kesembuhan karena Yesus Kristus memberikan kemuliaan supaya engkau tidak boleh diperhamba, diperbudak oleh penyakit. Engkau harus dibebaskan dari penyakit dan segala kesukaran, segala tekanan hidup, baik ekonomi, krisis ekonomi maupun krisis penyakit. Terimalah kesembuhan dan kelepasan karena Kristus mau melepaskan setiap orang yang datang kepada Dia, yang menerima firman dan percaya kepadanya. Karena itulah kehendak Allah, itulah kebenaran firman. Tuhan mau memberkati umat manusia di muka bumi karena mereka percaya kepada Yesus Kristus. Tuhan Yesus, terima kasih. Maka biarlah dalam doa sahabat kami ini turunlah anugerah dari surga, kasih daripada Bapa, persekutuan dengan Yesus Kristus, penghiburan Roh Kudus menyertai kami setiap orang percaya ini. Hari lepas hari memasuki bulan yang baru, di mana bulan Juni akan kami masuk pada 2 hari lagi ke depan. Tuhan mengawali langkah-langkah kami sehingga bulan Juni penuh dengan anugerah, berkat, kemurahan Tuhan saja yang ada, sehingga kami menuai semua jerih payah kami yang kami telah lakukan pada bulan-bulan sebelumnya. Tuhan, terima kasih, segala puji kemuliaan hormat bagi nama-Mu, dan kami berdoa sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Puji syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Bapa, terima kasih untuk kasih karunia, anugerah, kekuatan, berkat dan kuasa dari surga yang kami telah terima daripada-Mu hari ini, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.